Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari siapkan diri untuk kita bersaat teduh seperti biasa sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang kami nikmati di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang menjaga kami sehingga kami boleh bangun di hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Dan karena itu kami mau beraktivitas. Sebelum kami melakukan semuanya itu, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, dan kami tolak segala hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kiranya Engkau juga mengurapi perangkat IT yang kami gunakan, signal di tempat kami tetap stabil sehingga kami bisa mengikuti tayangan ini dengan baik dan kami menerima berkat hari ini. Terpujilah Engkau, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, satu ayat di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan begini, bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, pada hari-hari ini kita dapat mendapati perubahan cuaca yang begitu cepat ya dan ekstrim. Hujan dan panas bisa datang beberapa kali dalam sehari. Dan pergantian cuaca tidak dapat diprediksi lagi hari-hari ini. Merebaknya berbagai jenis penyakit ya, seperti yang sudah kita lalui ya 2 tahun lebih, yaitu COVID-19 ya. Kemudian juga ya hari-hari ini ada banyak orang masih kena influenza, sakit kepala, diare, tifus ya, yang menghinggapi banyak orang hari-hari ini ya. Juga kemudian dikaitkan dengan pengaruh cuaca ekstrim ini ya. Ini semuanya bukan sebuah keadaan yang tidak memiliki arti, ya kan? Tetapi semuanya ini adalah sebagai isyarat, tanda bagi kita semua. Dan tubuh kita ya harus kita jaga supaya tetap fit. Kita perlu beristirahat dengan cukup. Kita memperhatikan gizi makanan kita, mengkonsumsi suplemen, vitamin bila perlu ya tentunya ya, dan menjaga agar jangan sampai kurang minum ya. Bila kondisi ekstrim terjadi atas cuaca, hal yang tidak kalah ekstrim juga dapat kita lihat dari perilaku manusia yang hidup di akhir zaman ini. Kondisi yang telah dinubuatkan oleh Alkitab ya, meliputi akan datang masa yang sukar, manusia semakin egois, cinta uang, memberontak terhadap orang tua, ya kan? Tidak tahu berterima kasih. Kemudian apalagi? Memungkiri kekuatan ibadah dan masih banyak lagi seperti kalau kita baca secara keseluruhan ya.
Dikatakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9, saya akan baca. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, kata Alkitab ya. Kemudian, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu dan seterusnya ya. Nah, perubahan ekstrim dari perilaku manusia ini melanda semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Mungkin saudara adalah salah satu orang yang heran ya, mengapa perilaku anak-anak zaman sekarang semakin aneh, betul? Atau semakin jarangnya mengucapkan ya terima kasih ya kan? Ada 3 kata yang sulit diucapkan, yaitu pertama maaf, kemudian tolong, ya kan? Lalu thank you, terima kasih, ya kan? Nah, 3 kata ini sebenarnya mudah banget ya, tapi ini agak berat diucapkan. Padahal mudah sekali, maaf, tolong, ya kan? Thank you, terima kasih. Misalnya maaf ya, bisa bertanya begitu, atau ya tapi jangan juga terlalu banyak maaf ya. Kayak ada satu sinetron ada seorang ibu ya di satu sinetron itu ya, Bajai Bajuri ya. Itu kita kesal juga dengar dia maaf ya, ini maaf terus dia, pokoknya dia maaf, itu kebanyakan maaf tentu ya. Nah saudara ya, nah jadi 3 kata itu maaf, tolong ya, dan thank you, terima kasih ya. Saudara, ini semakin jarang diucapkan ya, ucapan terima kasih dan penghormatan diberikan seperti lazimnya perilaku anak-anak zaman dulu ya, kira-kira 30 tahun yang lalu ya, begitu ya. Nah, namun Bapak Ibu, setelah kita membaca Alkitab, ternyata apa yang tertulis dalam Alkitab ya bisa menjawab ya keheranan kita itu, ya kan? Sebagai umat Tuhan, selain menjaga kondisi fisik kita berkaitan dengan cuaca ekstrim, nah marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan ya, bukan cuma hubungan dengan sesama yang kita jaga ya, tapi juga hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita yang kita bangun dengan Tuhan kita jaga ya. Jadi mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan tetap, ini paling penting juga, berjalan sesuai firman dan kehendaknya. Jagalah agar jangan sampai ciri-ciri manusia di akhir zaman didapati dalam diri saudara. Melanjutkan hidup dengan selalu mengingat Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, ini penting. Sekalipun saudara berada di akhir zaman,
kita semua berada di akhir zaman. Namun jagalah supaya kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya tidak seperti manusia akhir zaman yang makin jauh dari jalan-jalannya Tuhan. Amin. Karena itu mari kita perhatikan. Rasul Paulus katakan begini, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana engkau hidup. Kita perhatikan cara hidup kita, ya kan? Jangan cuma perhatikan cara hidup tetangga. Kita suka kepo dengan orang punya urusan, ya. Jangan kita kayak dokter, ya. Saudara tahu orang paling kepo di dunia ini adalah dokter. Iya kan? Coba saudara ke dokter deh. Pasti dokter nanya terus, ya. Dokter nanya terus tuh, ya. Dokter kepo, ya saudara. Kalau dokter nanya, saudara harus jawab. Jangan saudara bilang, dokter kok kepo, ya. Apalagi kalau dokter bilang, ya Bapak ada gula, ya. Jangan saudara salah mengerti, ya. Jangan saudara bilang, urusan apa Bapak dengan saya nggak punya gula, gitu kan? Ada gula atau enggak, gitu kan? Haleluya. Ya, dokter bilang, Bapak ini ada gula. Ya, saudara jangan marah, ya. Itu bukan berarti dokter menanya, bukan berarti dokter tanya kepada Bapak atau Ibu, ada gula di rumahmu. Haleluya. Nah, jadi mari kita perhatikan hidup kita, ya. Jangan kita hanya sibuk dengan cara hidup orang lain, ya. Nah, kita tidak membenahi hidup kita, ya, di akhir zaman ini, dan ternyata tanda-tanda akhir zaman itu, ya, ciri-ciri manusia di akhir zaman itu ternyata ada dalam diri kita. Nah, mari kita perhatikan itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami diingatkan hari ini supaya kami memperhatikan bagaimana kami hidup, supaya tidak didapati dalam kehidupan kami seperti keadaan manusia pada akhir zaman yang kami telah dengar, kami baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami semua, sahabat Galilea yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, dan kami semua hidup di dalam takut akan Tuhan di akhir zaman ini. Selain kami tentu juga memperhatikan kondisi kesehatan tubuh jasmani kami, tapi kami juga harus memperhatikan kondisi tubuh rohani kami, supaya kami didapati anak-anak Tuhan yang benar-benar mendapat perkenanan dari Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
kemuliaan